Mengapa astronot perlu dikarantina setelah kembali ke bumi? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Pepatah tua mengatakan, satu hari di langit atau luar angkasa setara dengan 1 tahun di bumi. Tentu saja, bagi astronot di luar angkasa, mereka tidak memiliki apa yang disebut konsep waktu ini. Sebagai contohnya, kecepatan stasiun luar angkasa Tiangong, China yang dapat mengelilingi bumi dalam waktu sekitar 90 menit, yang berarti mereka dapat melihat matahari terbit dan terbenam dalam setiap 2 jam. Jadi, tidak ada istilah konsep siang dan malam di luar angkasa. Tetapi sebagai manusia yang hidup di bumi dari awal mulanya, walau jika astronot tinggal dan dinas di luar angkasa, mereka tetap harus mengikuti apa yang disebut model jam biologis. Karena pada waktu tertentu, tubuh manusia perlu melakukan hal-hal yang semuanya ditentukan oleh jam tubuh manusia. Begitu jam tubuh manusia diubah, akan menjadi ancaman bagi kesehatan. Karena itu, pada saat malam di bumi, para astronot juga harus masuk ke kantong tidur mereka di stasiun luar angkasa. Kembalinya pesawat luar angkasa berawak Shenzhou 13 China yang membawa 3 astronot keluar angkasa lebih dari 6 bulan berhasil mendarat di Inner Mongolia, China minggu lalu. Lokasi pendaratan sangat akurat persis seperti yang ditentukan, sehingga membuat banyak media asing yang terkagum-kagum. Setelah kapsul angkasa mendarat, pasukan pencarian dan penyelamatan China telah menunggu tidak jauh dari pendaratan, dan kemudian mengeluarkan ketiga astronot dengan sangat berhati-hati. Setelah pemeriksaan di tempat, ketiga astronot China berada dalam kondisi kesehatan dan mental yang sangat baik. Selanjutnya, ketiga astronot tersebut akan menjalani observasi isolasi medis atau karantina selama 14 hari, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seperti yang diketahui, epidemi COVID masih merajalela di dunia. Bagi mereka yang kembali dari luar negeri, terutama yang berasal dari negara epidemi, harus menjalani isolasi dan observasi medis setidaknya selama 14 hari, serta melakukan tes asam nukleat pada saat bersamaan. Dan ketiga astronot China yang baru kembali dari luar angkasa 500 km, mengapa mereka juga perlu dikarantina? Alasannya, pertama, apakah itu modul inti stasiun ruang angkasa Tianhe maupun pesawat ruang angkasa kargo Tianzhou 2 atau pesawat ruang angkasa berawak Shenzhou 13, semuanya diluncurkan di China. Karena pengendalian COVID di China yang menekankan Zero COVID Policy, pada dasarnya tidak ada infeksi virus di area peluncuran itu sendiri. Yang kedua adalah pesawat ruang angkasa ini akan menjalani pembersihan debu, sterilisasi, dan perawatan disinfeksi yang sangat ketat sebelum diluncurkan. Faktor ketiga, di ruang angkasa setinggi 500 km dengan kerapatan gasnya sangat rendah, hampir mendekati lingkungan vakum, dan sinar kosmik serta pancaran radiasi matahari di luar angkasa sangatlah kuat. Tidak mungkin ada bakteri atau virus dapat hidup dalam lingkungan ruang seperti itu. Apalagi, walau jika virus dan bakteri luar angkasa menempel pada permukaan roket, mereka akan dibakar dan diredam oleh suhu tinggi selama gesekan hebat antara permukaan roket dan atmosfer selama peluncuran. Pertama, tubuh astronot perlu kembali beradaptasi dengan lingkungan di bumi. Karena pengaruh faktor-faktor seperti gaya gravitasi mikro dan radiasi kosmik di luar angkasa yang sama sekali berbeda dengan lingkungan bumi. Para astronot yang bekerja dan tinggal di luar angkasa akan mengalami beberapa perubahan fisiologis, seperti penurunan daya tahan, atrofi otot, penurunan kepadatan tulang, ekspansi kardiovaskular, dan cerebrovaskular, di mana semakin lama waktu di ruang angkasa akan semakin jelas masalah ini, dan semakin serius dampaknya pada fungsi fisik astronot. Ketika mereka kembali ke bumi, mereka belum dapat menyesuaikan lingkungan seperti gravitasi dan udara di permukaan bumi. Inilah mengapa para astronot perlu duduk di kursi roda setelah mereka keluar dari kapsul pesawat. Karena sulit bagi mereka untuk dapat berdiri atau berjalan dengan stabil. Faktor kedua,
Karena astronot berada di lingkungan luar angkasa yang pada dasarnya tidak ada debu, maupun gangguan virus maupun bakteri. Namun setelah kembali ke bumi, tidak hanya debu berada di mana-mana, tetapi juga pasti akan ada banyak bakteri atau virus di lingkungan sekitarnya. Jadi ketika astronot tinggal dan bekerja di luar angkasa dalam waktu lama, menyebabkan kekebalan tubuh astronot terhadap mikroorganisme di lingkungan bumi menurun. Faktor ketiga, meskipun hampir tidak ada virus atau mikroorganisme di stasiun ruang angkasa dan lingkungan luar angkasa, namun tidak menutup kemungkinan bahwa bakteri dan virus dengan daya hidup yang sangat kuat terbawa ke stasiun ruang angkasa untuk tinggal bersama para astronot. Ketika astronot kembali ke bumi, ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa mikroorganisme tersebut akan menempel di dalam pakaian antariksa mereka. Virus atau mikroorganisme ini pasti akan mengalami perubahan atau mutant setelah beradaptasi jangka panjang di luar angkasa. Setelah pemeriksaan fisik rutin yang diperlukan di lokasi pendaratan akan segera masuk ke tahap pertama, yaitu masa observasi isolasi medis. Para astronot akan dikarantina di apartemen secara mandiri. Para dokter spesialis akan selalu mengecek kondisi kalsium, pernapasan, dan kondisi lainnya setiap hari. Pada waktu yang sama, para astronot juga diharuskan untuk melakukan perilaku yang diperlukan seperti berdiri dan berjalan. Selain itu, mereka akan membantu para astronot melakukan pijatan untuk membantu para astronot beradaptasi dengan lingkungan gravitasi bumi secepat mungkin. Proses pemulihan ini biasanya memerlukan 14 hari. Dengan kata lain, semakin lama waktu bekerja dan tinggal di ruang angkasa, semakin lama pula waktu karantina yang diperlukan untuk tahap ini. Setelah tahap-tahap tersebut selesai, para astronot akan dibebaskan dari apartemen isolasi tertutup memasuki tempat pemulihan terbuka, yaitu tahap pemulihan medis. Selama tahap ini, para astronot perlu melakukan aktivitas pelatihan yang lebih intens, seperti jogging, berenang, bersepeda untuk memulihkan fungsi fisik dan meningkatkan kekebalan tubuh. Waktu pemulihan ini pada umumnya sekitar 3-4 minggu. Selanjutnya, tahap terakhir atau tahap pemulihan. Pada saat ini, waktu dan tempat kegiatan tidak lagi dibatasi secara ketat. Para astronot dapat memilih pelatihan khusus yang mereka fokuskan sesuai dengan kondisi mereka sendiri. Misalnya, selain latihan aerobik yang diperlukan untuk memulihkan fungsi fisik, beberapa latihan fisik intensitas tinggi lainnya juga akan diatur. Seperti beberapa jenis pelatihan adaptasi mensimulasikan gaya gravitasi mikro. Tahap ini relatif lama, pada umumnya berkisar antara 3-6 bulan lamanya. Setelah 3 tahap karantina dan pemulihan di atas, kondisi fisik para astronot hampir kembali ke tingkat ketika mereka memasuki ruang angkasa sebelumnya. Dan mereka dapat menerima misi eksplorasi ruang angkasa baru setiap saat. Oleh karena itu, kesulitan yang dihadapi oleh para astronot sebelum naik ke luar angkasa atau setelah kembali ke bumi sangatlah sulit terbayangkan oleh orang awam. Dedikasi dan kerja keras mereka telah mendorong industri kedirgantaraan dunia selangkah demi selangkah ke depan. Pada tahun 2022, Stasiun Luar Angkasa China akan menyelesaikan 6 misi penerbangan, termasuk peluncuran pesawat ruang angkasa Shenzhou 14 berawak berikutnya di bulan Juni mendatang. Peluncuran stasiun Wentian Laboratorium di bulan Juli, dan stasiun Mengtian Lab di bulan Oktober nantinya. Di masa lalu, ketika China menjadi satu-satunya negara yang ditolak di Stasiun Luar Angkasa Internasional oleh Amerika Serikat, memaksa China terpaksa berfokus pada penguasaan teknologi secara mandiri. Dalam menghadapi alam semesta yang sangat luas, kerjasama internasional adalah satu-satunya pilihan bagi umat manusia untuk melangkah lebih jauh. Berkat kerja keras dan talenta China hari ini, teknologi antariksa China telah mampu memberikan kontribusi penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial dunia. Rasa ingin tahu manusia untuk melakukan eksplorasi ilmiah ke planet Mars, Jupiter, dan serangkaian bima sakti lainnya membuat penerbangan luar angkasa China sangatlah sibuk. Dan pertanyaan abadi umat manusia tentang siapa saya, dari mana saya berasal, dan kemana saya akan pergi, tidak akan berhenti. Saat ini, Badan Antariksa China sedang dalam perjalanan dan kecepatan eksplorasi ruang angkasa China bahkan semakin dipercepat.
Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!